Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman serta bapak dan ibu yang sedang menonton video saya. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS saya dari karya tulis kelompok saya, yaitu kelompok Smart Bedroom yang berjudul Perancangan Smart Bedroom berbasis ESP32 untuk otomatisasi keamanan dan pemantauan lingkungan, yang dipresentasikan oleh saya Darvis Ahmad Dostriano dengan NIM 1322409. Maaf. Selanjutnya, pada latar belakang, kamar tidur ideal tidak hanya nyaman tetapi juga aman, responsif terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami merancang sistem yang dinamakan Smart Bedroom yang berbasis pada ESP32 yang mampu mengotomatisasi perangkat, mendeteksi potensi bahaya, serta memantau lingkungan secara langsung, yang terhubung dengan aplikasi sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tambahan di sini saya menggunakan Petik 2 sebagai pengganti bahasa asing yang seharusnya dicetak miring, namun karena tidak bisa, di sini saya memakai Petik 2. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah ada 5 sebagai berikut, dan tujuannya juga ada 5. Lalu untuk metode dan teknik pengumpulan data, di sini kami menggunakan metode deskriptif serta eksperimen. Untuk metode deskriptif di sini kami menjelaskan konsep Smart Bedroom dan komponen yang digunakan. Sedangkan pada metode eksperimen kami membuat rancangan, merakit, serta menguji langsung pada prototipe rumah miniatur. Lanjut, di sini komponen sistem yang kami gunakan itu terdiri dari sensor dan aktuator yang terhubung langsung ke ESP32. Di sini ada BME 680, dapat dilihat di sini. Itu untuk memantau suhu dan kualitas udara. Lalu ada RC522 yang untuk mengakses pintu lewat kartu RFID, yaitu ini. Lanjut, untuk aktuator kita menggunakan servo motor untuk mengunci otomatis yang ini. Lalu ada buzzer sebagai alarm yang ini, serta relay untuk mengontrol listrik. Lalu seluruh sistem ini kita gunakan aplikasi Arduino IoT Cloud. Di sini ilustrasinya. Jadi di Arduino IoT Cloud nanti seluruh komponen sistem kita itu bakalan timbal balik atau mengirim dan menerima dari Arduino IoT Cloud, lalu dapat dikirim dan diterima pada gawai yang kita miliki dan dapat dipantau secara langsung. Lanjut, di sini ada konsep dan komponen sistem Smart Bedroom. Jadi Smart Bedroom ini adalah kamar tidur pintar. Itu adalah penerapan otomatisasi dan sistem cerdas untuk kamar tidur yang meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan. Lalu di sini pada komponen sistemnya juga kami menggunakan sensor di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, serta aktuatornya juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk cara kerja sistem otomatisasi dan pemantauan itu ada 4 bagian. Pertama, pada otomasi perangkat, itu ESP32 membaca data sensor untuk mengatur lampu, kunci pintu, dan alarm. Memakai atau menggunakan relay, servo, dan buzzer seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang bakalan ada tampilan statusnya di OLED. Lalu ada pemantauan lingkungan, itu menggunakan BME 680 dan flame sensor yang dapat memantau suhu, kelembapan, VOC, dan api. Lalu relaynya itu untuk memutus listrik saat bahaya apabila terjadi kelembapan atau api atau suhu yang ekstrim. Lalu selanjutnya keamanan akses, itu hanya kartu RFID yang terdaftar untuk membuka pintu. Dan radar LD2410C itu dapat mendeteksi kehadiran mencurigakan yang dapat mengaktifkan buzzer atau alarm. Lalu juga ada konektivitas IoT, itu semua data dan kendali terhubung pada Arduino IoT Cloud tadi.
dan dapat mengontrol serta mengirimkan atau menerima notifikasi secara real time melalui aplikasi atau online atau lapak daring. Lalu di sini ada perancangan serta implementasi sistem smart bedroom dari kami. Nah, jadi di sini itu ada skema rangkaian dari hasil yang kami rakit, kami rancang, itu ada di sini. Lalu ini adalah prototipe rumah yang kami buat untuk menguji secara langsung. Nah, nanti melalui Arduino IoT Cloud itu kita dapat melihat di sini tampilan statusnya. Di sini ada temperaturnya berapa, tekanan berapa, CO2 berapa, VOC-nya berapa, udaranya bagaimana, kelembapan. Dan di sini juga ada sistem untuk mengunci serta menyalakan lampunya. Lalu di sini juga ada notifikasi yang sesuai apabila sensor menerima seperti api padam, tutup pintu, dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan hasil implementasi, kami menunjukkan keberhasilan yang sangat bagus. Oleh karena itu, total biaya komponen itu sekitar 495.700 yang menjadikan solusi yang praktis dan terjangkau. Di sini ada tabel harga secara detail untuk komponen-komponen atau biaya-biaya yang kami gunakan dalam proses pembuatan. Oleh karena itu, kami mendapatkan kesimpulan, saran, atau pengembangan sebagai berikut, yaitu rancangan smart bedroom berbasis ESP32 ini berhasil mewujudkan sistem kamar tidur pintar yang responsif, aman, dan praktis. Integrasi sensor, aktuator, serta koneksi Arduino IoT Cloud itu memungkinkan pemantauan lingkungan dan pengendalian perangkat secara otomatis dan jarak jauh yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem ini juga terbukti mampu meningkatkan kenyamanan serta mendeteksi potensi bahaya seperti api atau penyusupan secara dini. Dengan biaya pembuatan yang ekonomis, sistem ini berpotensi diterapkan secara luas di lingkungan rumah tangga. Dan di masa depan, pengembangan ini dapat difokuskan pada penyederhanaan rangkaian, peningkatan akurasi sensor, serta integrasi kecerdasan buatan dan antarmuka pengguna yang lebih ramah. Lalu daftar pustaka yang kami gunakan itu sebagai berikut. Dan terima kasih semuanya. Video ini akan saya upload pada YouTube pribadi saya atau lapak pribadi saya, channel Darvis Ahmad Dostriano, dan nanti saat pengumpulan ke PP pada Edunex saya akan menambahkan link video saya di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Darvis izin pamit.